Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Please allow me to deliver my lecture in Bahasa Indonesia since another speaker from University of Sydney is not ready here. Baik, Bapak Ibu, dokter dan teman-teman semuanya. Ya, nama saya Aulia, saya dari Fakultas Farmasi Unpad. Terima kasih kepada organizer yang sudah mengundang saya. Untuk beberapa saat ke depan, saya akan share experience dan bagaimana tips and trick ketika teman-teman ingin melakukan sebuah systematic review. Jadi saya di sini dari hari Jumat untuk beberapa acara dan acara atau sesi yang pagi ini jujur buat saya salah satu yang paling excited karena ketika dikasih tahu luaran dari kegiatan ini harapannya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa melakukan sebuah systematic review yang visible, tapi dari segi kualitas dapat dipertanggungjawabkan dan juga publishable. Ya, jadi mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak teknis bagaimana melakukan proses step by step-nya, karena nanti di akhir untuk sesi yang ketiga, saya akan menyajikan beberapa dalam tanda kutip solusi terbaik. Ya, karena zaman sekarang kan eh, menggunakan AI adalah keniscayaan ya. Nah, jadi nanti di sesi terakhir saya akan sampaikan bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasi penggunaan AI dengan baik, khususnya untuk systematic review ini. Ya, untuk bagian yang pertama, kita akan fokus pada systematic review protokol. Ya, kenapa sih kita harus membuat sebuah protokol untuk systematic review? Ya, kenapa kita harus membuat protokol? Kenapa protokol kita harus disubmit? Nah, for some reason nanti kita akan diskusikan lebih detail. Kalau misalnya ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung interupsi ya, teman-teman. Jadi tidak perlu sampai menunggu sesi selesai juga tidak apa-apa. Ya, baik. Mungkin saya ingin kita samakan persepsi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan systematic review. Kenapa harus sistematik, padahal ada yang tidak sistematik. Nah, yang dimaksud dengan systematic review adalah sebuah review yang kita diminta untuk menggunakan metode yang sistematik. Kenapa metodenya sistematik? Karena dari tahapan kita membuat research question, kemudian nanti teman-teman akan melakukan penelusuran pustaka, strateginya harus sistematik, database yang digunakannya juga harus sistematik, termasuk proses lainnya, itu harus sistematis. Nah, tujuannya apa? Untuk merangkum evidence dari sebuah pertanyaan. Nah, tentunya kalau kita mau melakukan riset apapun, kan timbul dari sebuah curiosity. Kemudian nanti ada research question. Nah, atau teman-teman sebagai klinisi misalnya, ketika jumlah publikasi semakin banyak, dalam satu hari itu ribuan atau puluhan ribu bahkan publish artikel yang tentunya untuk kita bisa menginterpretasikan, untuk kita bisa menyimpulkan dari berbagai macam publish artikel yang ada tiap hari, hasilnya mungkin dari antara satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, mungkin kalau kita merujuk pada systematic review atau meta-analisis, itu akan jauh lebih baik buat klinisi khususnya dalam mengambil keputusan mengkolek evidence tersebut. Nah, yang dimaksud dengan systematic review ini adalah to summarize evidence on question with a detailed and comprehensive plan of study. Nah, jadi ada beberapa keywordnya. Yang pertama adalah systematic method. Yang kedua adalah detail and comprehensive plan. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan banyak kita diskusikan pada sesi pagi hari ini. Ada juga yang tidak sistematis, ada juga yang dia berupa naratif. Dan cenderung yang tidak sistematik itu ya dia langsung deskriptif. Ya. Jadi dia
author ini akan melihat dari point of view-nya sendiri, karena tidak harus sistematis. Nah, oleh karena itu, potensi untuk adanya bias, potensi adanya kualitas yang tidak sebaik systematic review, itu akan jauh lebih besar. Mungkin saya ingin sampaikan juga di sini bahwa kalau misalnya teman-teman expect untuk bisa membuat sebuah systematic review yang publishable, boleh dibilang ini akan cukup challenging. Karena untuk bisa publish systematic review di jurnal yang bereputasi tinggi, itu probability-nya jauh lebih kecil dibandingkan kita publish original research article. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita bisa membuat sebuah systematic review yang memang novelty-nya tinggi di situ, yang memang dari segi kualitas juga baik. Nah, apalagi kalau kita ingin membuat sebuah unsystematic narrative review untuk bisa dipublish, itu akan jauh lebih challenging lagi. Ya, untuk publish systematic review pun sangat challenging, apalagi kalau teman-teman membuat unsystematic narrative review. Ya. Kenapa kemudian harus ada systematic review? Ya, jadi mungkin point of view yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita semua di sini sedang belajar untuk membuat sebuah systematic review yang baik. Tetapi di sisi yang lain, kita pun di sini belajar sebagai user, sebagai orang yang baca systematic review dan meta-analysis itu gunanya untuk apa. Ya, jadi saya ingin kita melihat dari dua point of view yang berbeda. Orang yang akan bikin systematic review atau orang yang butuh systematic review untuk mengambil keputusan. Ya. Kenapa systematic review itu menjadi matters? Yang pertama adalah banyaknya studi, banyaknya published studies. Dalam hitungan hari, teman-teman boleh cek di jurnal yang bagus-bagus, itu pun akan sangat banyak. Karena ya sebagai konsekuensi bahwa science itu sangat dinamis. Semakin orang ingin mendiseminasikan hasil publikasinya melalui media yang scientific, melalui jurnal, ya pada akhirnya artikel yang publish di scientific journal itu akan semakin banyak dari waktu ke waktu. Ini yang membuat situasinya cukup kompleks, terutama di bidang clinical medicine. Bagaimana caranya untuk bisa mengambil kesimpulan dalam topik-topik tertentu, karena hasil studinya bisa saja berbeda, dengan setting yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, publikasi-publikasi tersebut itu heterogen, baik dari desain, kualitas, atau subjek. Nah, tentunya dengan adanya systematic review, ini akan sangat membantu. Ya. Sebuah systematic review yang dilakukan dengan baik, a well-conducted systematic review is a feasible solution to keep up to date of current evidence-based medicine. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pentingnya systematic review bagi teman-teman klinisi supaya terupdate dengan lebih mudah terhadap evidence-based medicine. Nah, kita di sini yang sedang belajar untuk membuat sebuah systematic review yang baik, harapannya bisa terlibat sebagai pihak yang memberikan solusi. Ya. Jadi, memahami bahwa proses ini sistematis, memahami bahwa proses ini step by step-nya itu harus jelas, dengan perencanaan yang komprehensif, maka membuat systematic review itu tidak mudah. Tapi beruntung dengan perkembangan teknologi, kita bisa membuat ini jauh lebih ringan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, all steps of systematic review should be done independently by 2 until 3 reviewers discussion. Jadi, tidak mungkin ada systematic review yang autornya itu hanya satu. Tidak mungkin. Karena proses screening systematic review itu harus dilakukan minimal 2 orang. Ya. Jadi kalau misal teman-teman baca ada sebuah artikel, ya ada kalanya artikel itu dia sendiri di situ. Kalau original riset artikel kan juga lebih tidak mungkin lagi ya dia sebagai single author. Tapi biasanya misalnya naratif artikel dia sendiri, ya mungkin masih make sense lah. Tapi kalau systematic review itu sudah pasti tidak mungkin. Karena proses screeningnya sendiri itu akan dilakukan oleh 2 sampai 3 orang.
yang nantinya dia terlibat di situ sebagai co-author. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kualitas data dan juga akurasinya. Ya, jadi nanti akan disebutkan yang melakukan screening adalah autor A, B, dan C misalnya. Oke. Ya. Jadi the volume of published material makes it impractical for an individual clinician to remain up to date on a variety of common condition. Ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana seorang klinisi itu ketika baca sebuah artikel, konklusinya adalah katakanlah ada positive correlation antara A dan B. Tetapi artikel yang lain menyatakan sebaliknya. Loh, yang benar yang mana? Dua-duanya nggak ada yang salah, karena mungkin settingnya berbeda, desain studinya berbeda. Nah, systematic review ini bisa membuat sebuah konklusi dari berbagai macam publish artikel yang ada tersebut untuk bisa memperkuat evidence-based medicine. This is further complicated when individual studies report conflicting conclusion. Jadi kesimpulannya beda-beda antara satu artikel dan artikel yang lain. A problem that is prevalent when small patient samples and retrospective designs are used. Khususnya adalah untuk studi-studi yang dia jumlah pasiennya kecil. Dan yang digunakan adalah desain studinya retrospektif. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa kita disarankan untuk meregister protokol systematic review kita. Ya. Jadi, yang pertama adalah provide researchers an opportunity to stake a claim in the research and methodology. Ya. Ada beberapa alasan kenapa teman-teman diminta untuk meregister protokol systematic review-nya. Yang pertama, kalau ingin publish di jurnal, sebagian besar jurnal, hampir semua jurnal, yang dia menerima systematic review artikel, itu akan mensyaratkan bukti registrasi protokolnya. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi ketika teman-teman submit, itu nanti ada tanda bintangnya, yang mana itu mandatory. Kalau itu dikosongin, itu tidak bisa. Nah, itu secara teknis. Kemudian tujuan lainnya apa? Kenapa harus terregistrasi? Karena yang pertama, teman-teman bisa sebuah sistem registrasi ini kan mirip sebuah database ya. Teman-teman mau melakukan riset, mau membuat artikel original maupun systematic review, harapannya kan ada kebaruan. Pada saat mendaftarkan, bisa mengecek apakah sudah ada systematic review yang serupa. Jadi supaya tidak mengulang pekerjaan yang orang lain sudah lakukan. Dan harapannya ya supaya ada novelty di situ. Ya. Jadi tadi, to reduce resource and financial waste in research by preventing duplicate studies. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi adanya bias. Nanti kita akan lihat beberapa contoh dokumen apa saja yang harus disubmit di protokol untuk systematic review, termasuk untuk meminimalisir terjadinya bias tersebut. Jadi ini adalah merupakan sebuah langkah awal yang baik ketika teman-teman ingin menghasilkan sebuah systematic review yang berkualitas. Transparency in methods and outcome selection. Jadi kebayang tidak? Belum melakukan pun sudah diminta untuk menjelaskan bagaimana metode dan outcome selection-nya melalui protokol yang akan diregistrasi. Ya, baik. Ini ada beberapa portal yang kita bisa meregistrasi systematic review protokol kita. Saya akan mulai dari yang paling besar terlebih dahulu. Ada yang namanya Prospero. Prospero ini International Prospective Register of Systematic Review. Nah, funded by the National Institute of Health and Care Research. Ini sudah ada sejak tahun 2011. Ya. Tidak perlu bayar untuk registrasinya. Nah, tapi biasanya yang gratis-gratis itu kan punya sesuatu yang disadvantage ya. Prosesnya lebih lama dan lain sebagainya. Nah, dia masih memungkinkan menerima review yang sifatnya rapid and umbrella, asalkan masih dalam health related outcome. Ya, jadi
Kalau yang systematic review yang komprehensif pasti bisa, tapi untuk yang rapid dan umbrella pun dia masih bisa. Nah, karena dia tidak berbayar, maka prosesnya itu memakan waktu yang relatif lebih lama, 3 sampai 6 bulan. Ya. The largest and longest running database for systematic review protocol registration. Ya, jadi ini yang paling banyak digunakan. Dan dia sudah ada dari tahun 2011. Tapi ya itu, prosesnya cukup lama. Kalau teman-teman dikejar sebuah timeline tertentu dan ingin registrasi prosesnya lebih singkat, nanti ada beberapa solusinya. Oke. Ini data saya ambil dari Prospero tahun 2023 sampai 2025. Ya. Bagaimana menggambarkan atau mengilustrasikan jumlah protokol systematic review yang disubmit di sistemnya mereka. Ya. 2023 sampai 2024 itu yang warna merah. Dan peningkatannya di 2024 sampai 2025 cukup signifikan. Di setiap bulan terdapat peningkatan jumlah protokol systematic review yang diregistrasi ke Prospero. Nah, Prospero ini dibuat untuk apa? Ya, Prospero maupun portal yang lainnya itu dibuat untuk mempromosikan transparansi dan open science, khususnya untuk systematic review, supaya mencegah terjadinya reporting bias, dan juga yang paling penting untuk mencegah terjadinya duplikasi. Ya, jadi buat teman-teman manfaatnya, novelty-nya pasti dapat karena tidak ada duplikasi, dan juga dari segi resources dari awal bisa diminimalisir. Karena yang ngapain melakukan sesuatu yang orang lain sudah kerjakan. Oke. Database-nya Prospero ini sudah merecord lebih dari 380.000 systematic review yang diregistrasi ke mereka, yang berkaitan dengan systematic review dengan topik health related outcome. Nah, teman-teman akan sangat terbantu kalau misalnya login di sini dan bisa ngecek tuh apa saja yang sudah diregistrasi di Prospero. Untuk lebih baik perencanaannya dalam membuat systematic review, in progress, dan pada akhirnya review yang teman-teman lakukan bisa selesai dan bisa dipublish. Oke. Ya. Ini secara garis besar gambaran utamanya. Teman-teman nanti bisa masuk ke websitenya, tapi nanti kita akan bahas lebih detail step by step-nya satu persatu. Ya, jadi yang pertama adalah teman-teman diminta untuk ngecek inclusion kriteria, make sure your protocol, kemudian dan lain sebagainya. Ya, poin apa saja yang harus diisi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Baik, ini sudah saya share juga ke Dr. Astri untuk raw dokumennya dalam Word. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat lebih detail, nanti silahkan bisa cek di situ. Ada beberapa section di Prospero yang harus teman-teman isi. Yang pertama, review title and time scale. Ya, jadi bagian yang pertama itu teman-teman harus menyebutkan review title-nya. Ya, jadi give the working title of the review. This must be in English. Ya, kenapa this must be in English? Bisa saja original language title-nya bukan dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti yang disebutkan di poin kedua. Ya, for reviews in languages other than English. Yang kedua original language title, kemudian yang ketiga anticipated or actual start date. Jadi teman-teman expect mulainya itu kapan. Nah, sebagai proses yang transparan, teman-teman harus ngasih tahu ke mereka juga. Nah, kemudian anticipated completion date. Nah, kira-kira selesainya kapan? Stage of review at time of this submission. Nah, teman-teman diminta untuk menjelaskan atau menceklis tahapan dalam review stage ini. Preliminary research sudah mulai atau belum, atau bahkan sudah lengkap atau belum. Piloting of the study selection process, sama, started or completed. Formal screening of search result against eligibility criteria, data extraction, risk of bias, quality assessment, dan juga data analysis. Ya, jadi teman-teman diminta melengkapi dari setiap review stage ini udah sampai tahapan mana. Ya, minimal berarti started ya, karena tidak boleh
ada poin yang belum di checklist. Nah, kemudian section yang kedua, review team details. Yang pertama adalah name contact. Ya, siapa saja di situ yang sebagai guarantor for the accuracy of the information presented in the register record. Ya, boleh satu orang, boleh lebih dari satu orang. Name, contact email, name, contact address, contact phone number, organizational affiliation of the review team members and their organizational affiliation. Ya, jadi untuk memastikan bahwa systematic review ini akan dilakukan oleh siapa saja dan mereka semuanya secara sadar mengetahui terlibat dalam proses systematic review ini dari awal. Oke. Nah, untuk mencegah terjadinya bias juga teman-teman harus menyebutkan funding sources or sponsorsnya. Kalau misalnya dapat funding, katakanlah entah itu dari NGO, entah itu dari kementerian, entah itu dari private company, ya disebutkan di situ. Apakah ada potensi konflik of interest? Juga mohon untuk disebutkan. Nah, selanjutnya adalah kolaborator. Ya, bisa saja kolaborator ini orang yang dia terlibat dalam studi itu, tetapi dia belum di-list sebagai review team member. Jadi kolaborator ini nggak harus dia sebagai autor, ya, tapi memang dia terlibat. Dia ikut berkolaborasi dalam systematic review yang akan dilakukan. Oke. Kemudian section selanjutnya adalah review method. Nah, teman-teman diminta untuk mengisi review question. Ya, jadi research questionnya apa untuk systematic review ini? Bagaimana cara melakukan searching-nya? Bahkan URL-nya itu diminta untuk disampaikan. Condition or domain being studied. Ya, jadi teman-teman diminta untuk menjelaskan short description of the disease, condition or healthcare domain being studied. Ya. Termasuk juga health and well-being outcome-nya. Kemudian participations or population. Teman-teman menyebutkan di situ. Nanti kita akan melihat beberapa teknik membuat research question dengan PICO atau untuk observational study sedikit berbeda. Nah, pentingnya nanti digunakan dalam bagian yang review method ini. Kemudian intervention atau exposure, comparators or control. Tipe studinya itu apa yang digunakan? Nah, kemudian konteks, kemudian juga primary outcome. Give the most important outcome. Give information on timing and effect measures. Nah, selanjutnya kalau ada secondary outcome pun diminta untuk disebutkan. Data extraction, selection and coding itu seperti apa? Risk of bias terkait dengan quality assessment seperti apa? Strategy for data synthesis, analysis of subgroup or subset. Kalau dilakukan, kalau tidak ya nanti disebutkan. Atau tidak dilakukan atau belum direncanakan bisa sebutkan non-plan dan lain sebagainya. Kemudian section yang lainnya sifatnya lebih review general information, type and method of review. Ya, jadi disebutkan tipe reviewnya dan review metodenya, bahasa yang diinklusi. Jadi apakah semuanya harus bahasa Inggris? Apakah kalau bahasanya misalnya sekarang ini semakin banyak publikasi dalam bahasa Cina misalnya, teman-teman tetap masukkan itu atau tidak? Atau dalam bahasa Spanyol misalnya akan dimasukkan atau tidak? Atau hanya yang available in English? Ya, kemudian country. Country in which the review is being carried out. Ya, itu juga perlu untuk dimasukkan. Other registration detail. Reference and or URL for published protocol, dissemination plan, keyword, details of any existing review, current review status. Apakah review statusnya sudah completed atau belum? Nah, itu perlu disebutkan di situ. Any additional information. Dan yang terakhir, detail of final report or publication. Ya. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman, minimal lihat Prospero. Ada yang sudah punya pengalaman? Belum? Oke. Ya. Sambil
Kalau penasaran boleh masuk ke websitenya Prospero. Oke, ya jadi memang itu gratis, tapi teman-teman punya challenge-nya waktu tunggunya cukup lama ya. Nah sekarang kita lihat contoh yang lain, ya. Eh, Platform lain yang teman-teman bisa gunakan. Ada namanya Research Registry. Ya, ini pun mirip dengan Prospero, Registry of Systematic Reviews or Meta-Analysis. Kalau Prospero dari tahun 2011, ini dari tahun 2015. Operated oleh sebuah jurnal, International Journal of Surgery. Kemudian ini ada biaya registrasinya. Dan ya lumayan ya, untuk registrasinya dia 99 pound sterling. Accepts any kind of research protocol, special section for systematic review and meta-analysis. Ya, jadi semua jenis research protokol dia bisa. Ya, kalau misalnya teman-teman punya grant yang dapat hibah, yang kebetulan ada keleluasaan untuk bisa supaya diregistrasikan prosesnya lebih cepat dan 99 pound sterling itu nggak jadi masalah ya, ini bisa jadi salah satu solusinya. Data curators perform basic submission criteria check. Ya, jadi check for duplicate, eliminate animal studies. Nah, protocols are published immediately. Nah, jadi ini bedanya ya, karena dia bayar ya, masa udah bayar dia lama prosesnya. Nah, makanya di situ kita lihat tagline-nya adalah simple, instant, hassle-free research registration that takes 5 minutes. Ya, dia sudah ada 9.000 protokol. Ya, 1.600 diantaranya adalah systematic review. Ya, itu adalah opsi yang kedua. Oke. Ya, jadi ini kurang lebih tampilan platformnya. Registration is structured. Tough no field by field guide is provided. Ya. Jadi jujur ini memang lebih user friendly daripada Prospero. Tapi bukan berarti Prospero itu sulit, tapi ini jauh lebih user friendly. Ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Research registrasi or systematic review or meta analysis. Nanti pilihannya di situ, nanti semakin detail, teman-teman nanti bisa coba sendiri. Oke. Nah, ada juga yang lain. Kalau tadi gratis, mahal, nah ini ada di tengah-tengah. International Platform of Register Systematic Review and Meta-Analysis Protocol, namanya INPLESI. Ya, ini baru dibandingkan dua yang lainnya udah cukup lama, ini baru 2020. Site operated by author submission fees. Ya, jadi memang kenapa harus berbayar? Itu adalah proses bisnisnya mereka supaya bisa sustainable. Registration cost-nya $20, with fees for protocol update $9. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan mengupdate, itu ada tambahan biayanya $9. Accept systematic, rapid scoping, and mapping reviews. Semua jenis bisa. Submissions undergo basic quality review. Protocols are published within 48 hours. Jadi dalam waktu 2 hari, paling lama itu sudah publish protokolnya. Kemudian protokol tadi akan diberikan Digital Object Identifiers atau DOI. Kemudian Crossref integration with ORCID for updating auto research profile. Ya. Ini sudah ada sekitar 5.500 systematic review protokol. Ya, meskipun dia relatif baru dibandingkan research registry, tapi ini jumlah jumlah systematic review protokol yang sudah diregister lebih banyak. Ya, mungkin karena lebih murah. Oke. Nah, ini kurang lebih beberapa keunggulan lainnya. Protokolnya yang sudah diformat dalam bentuk PDF, dia sudah mengikuti Prisma P recommendation. Ya, ini kurang lebih beberapa informasi tambahan lainnya. International Platform of Register Systematic Review and Meta-Analysis Protocol atau INPLESI dalam 2 tahun, ya sudah ada 3.082 dari 45 negara dan 80% adalah Systematic Review dan Systematic Review. Dan yang sudah disubmit ke mereka 21,2 itu sudah publish di scientific journal. Nah, mungkin sedikit ilustrasinya kalau tadi di awal saya sebutkan kalau kita punya systematic review, probability untuk bisa sampai submit di jurnal yang bagus itu jauh lebih challenging dibandingkan original research article. Nah, by data atau by statistik kita bisa lihat di sini. Dari 80% yang diregistrasi di sebuah platform
protokol itu hanya 21 yang dia kemudian publish. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Mengilustrasikan bahwa ya kalau kita ingin publish di jurnal yang bagus, cukup challenging untuk punya sebuah systematic review. Oke. Ya, ini yang terakhir. Contoh platform yang teman-teman bisa gunakan untuk systematic review protokol. Open Science Framework Registry, ya, OSF. Sudah ada dari 2013. Ini pun tidak berbayar. Ya, jadi teman-teman kalau butuh yang nggak berbayar, tadi ada Prospero, ada OSF. Semua jenis protokol submission bisa mereka terima. Submission published within a few days. No quality review provided. Ya, jadi kalau tadi Prospero ya karena the biggest, the largest, maka dia ngantrinya cukup lama. Tapi kalau ini nggak perlu antrian yang sepanjang Prospero. Oke, ya di OSF ini register protokol harus well structured, contain multiple metadata fields, dan links can be made with data file, associated study material, published article. Ya, jadi ya preferensi orang beda-beda ya. Tapi kalau saya cek sekilas, saya tidak pernah register di sini sih. Cuma cek sekilas, ini a bit kompleks sih dibandingkan yang lain. Cuma ya nggak terlalu gimana-gimana. Kan ya namanya juga gratis ya. Oke. Nah, ini slide terakhir untuk sesi yang pertama. Jadi memilih sebuah protokol registration platform itu sangat tergantung pada bagaimana tujuan dan kebutuhan teman-teman. Karena ada yang bayar, ada yang gratis. Tapi poinnya adalah kenapa kita harus meregistrasi, harapannya bisa mendapatkan systematic review yang lebih berkualitas. Karena prosesnya ketika kita meregistrasi, semua tahapan-tahapannya itu komprehensif, terkait dengan perencanaan dan bagaimana data analisis dan lain sebagainya, itu sudah harus disubmit di situ. Nah, dari beberapa pilihan yang ada, Prospero itu yang paling besar, most established registry. Tetapi, not all type of review accepted. Time delays are significant. Nah, Open Science Framework itu the second largest repository. Provide structure registration form, quick publication turnaround time. Ya, jadi kalau dari 2 poin aja, kalau kita butuhnya gratis, sebetulnya Open Science Framework itu lebih favorable harusnya. Nah, tapi kalau pengen yang paling besar ya Prospero. Kemudian Inflasi dan Research Registry are both have fees. Ya, dua-duanya itu bayar. Dan mereka smaller repository karena ya bayar, jadi tidak banyak orang yang ke situ. Tapi ada benefit juga kalau repositorinya tidak terlalu besar. Karena kalau siapapun yang masuk ke situ, probability untuk mendapatkan informasi systematic review protokol yang teman-teman submit akan jauh lebih besar untuk mendapatkan info dari yang teman-teman submit dibandingkan dengan platform lainnya yang dia lebih besar. Mungkin itu untuk sesi pertama. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti kita bisa lanjut pada sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke Dr. Astrid. Ya, terima kasih Prof. Aulia atas sesi pertamanya. Bisa minum dulu. Silakan minum dulu. Ada pertanyaan dari forum yang hadir di ruangan maupun yang di Zoom? Apakah di Zoom ada yang posting pertanyaan? Belum ya? Oke. Yang dari sini? Ya. Dari sini. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Yang saya tanyakan tentang Prospero ini, apakah setelah kita dapat register di Prospero itu perlu mengupdate sudah sejauh mana proses yang sudah kita kerjakan? Kemudian yang kedua, kadang editornya minta file list, itu dia mau ngecek dulu searchnya tanggal berapa sih gitu, dia mau ngecek berapa jumlahnya gitu. Nah, ketika kita terlambat untuk mengerjakan sampai finish itu muncul lagi systematic review yang sudah dikerjakan orang lain gitu.
Itu gimana ya sebaiknya? Berapa lama time yang kita butuhkan untuk cepat selesai sehingga Prospero ini tidak ini ya apa namanya tidak membuka lagi dengan judul yang sama orang lain mengerjakannya. Gitu. Makasih, Prof. Silakan, bisa langsung jawab, Prof. Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, mungkin saya ingin memberikan jawabannya secara general terlebih dahulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman menulis sebuah artikel apapun, original, termasuk juga systematic review di dalamnya, momentum itu matters. Bahkan kalau punya ide, sedang melakukan sebuah tahapan penulisan, punya ide untuk melakukan sebuah studi, saya itu menghindari untuk menyampaikan ide tersebut ke orang dengan bidang yang sama dengan saya. Kenapa demikian? Karena dalam scientific publication, momentum itu matter. Orang yang punya ide duluan untuk melakukan itu, belum tentu dia akan menjadi orang yang pertama yang bisa menulis dan kemudian mempublikasikannya. Karena kalau kita punya ide, tapi kita punya kendala atau kita lupa untuk melakukannya, tiba-tiba ternyata sudah ada orang yang publish di sesuai atau yang mirip dengan apa yang kita lakukan. Demikian juga systematic review. Apalagi systematic review, karena itu non-original research article. Termasuk juga ketika kita melakukan proses searching-nya. Ya, jadi sebisa mungkin bagaimana timeline dari satu tahapan ke tahapan yang lain, termasuk searching itu kapan dilakukan, diupdate dan lain sebagainya, termasuk bagaimana momentum kita mendaftarkan ke Prospero, termasuk kenapa sih sekarang platform itu tidak hanya satu, ya karena mereka melihat sebuah dalam tanda kutip bisnis. Orang itu butuh momentum. Nah, kalau kemudian momentum itu kelewat, misal akhirnya harus mengupdate itu eh, ada kemungkinan yang nanti artikel yang di-included itu akan nambah. Ada kemungkinan akhirnya kita harus update protokol kita. Yang mana kalau di Prospero buat ngupdate itu pun akan takes time longer. Nah, jadi mungkin strategi bagaimana memilih platform dalam hal untuk meregistrasi dilihat dari plus minusnya, ada yang gratis tapi cukup lama, ada yang bayar tapi prosesnya singkat. Nah, kurang lebih untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, termasuk masalah tadi ya akhirnya harus melakukan eh, extra effort untuk mengupdate tahapan pencariannya. Nah, tapi sebetulnya terlepas dari itu, apapun ya sebetulnya itu adalah hal yang wajar kalau kita melakukan riset termasuk systematic review, ya kemudian harus mengupdate dan lain sebagainya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, jika memang punya concern, kan tentunya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang lebih tahu. Ada kemungkinan nih karena systematic review ini memang belum ada, tetapi eh, nantinya itu artikel yang di-include itu potensi untuk bisa nambah dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan itu cukup besar. Dan kalau misalnya diregistrasi ke sebuah platform X, nantinya harus ngupdate lagi, itu bakal repot. Nah, mungkin strategi kenapa tadi kita melihat beberapa opsinya dengan plus minusnya untuk menjawab konsen-konsen tadi. Sudah cukup menjawab, Dr. Freddy? Ya, jadi memang harus semacam dulu apa ya perlombaan gitu ya kalau dulu-duluan ya kalau punya ide systematic review segera dieksekusi karena bisa jadi itu sudah keduluan research group yang lain atau apa researcher yang lain. Jadi eh, ide itu kan sesuatu yang apa namanya mahal ya, mahal dan tapi harus dieksekusi apa sesegera mungkin supaya momentumnya nggak hilang. Jadi registrasi protokol itu sebenarnya langkah pertama ya Prof, dalam systematic review dan publikasi di dalam register itu bukan scientific publication itu sendiri, tapi itu baru langkah pertama untuk melakukan systematic review. Mungkin kalau ada yang masih bingung antara protokol registration dan
publikasinya sendiri. Jadi mendaftarkan protokol systematic review Anda di dalam register tadi, ada beberapa 3 atau 4 opsi ya. Tadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu masih langkah awal dari melakukan dan nanti pada akhirnya mempublikasi systematic review. Dan dari 80% protokol systematic review dan yang dipublish, yang diregister, sekitar 20% saja yang pada akhirnya berakhir pada publikasi di scientific journals. Jadi memang cukup challenging. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau kita bisa lanjut dulu, Bro, ke sesi kedua. Baik. Materinya sudah siap? Ya, nanti untuk sesi yang kedua ada beberapa simulasi untuk kita diskusi ya, Bapak Ibu. Jadi saya perlu sampaikan dulu bahwa ini tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi kalaupun nanti ada pendapat atau jawaban apapun, mohon untuk bisa disampaikan.